warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam sayyidil anam sayyidina Muhammad alladzi ballagar risalah wa adal aman asra ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Nasabah pamasena Allah Ta'ala sehingga sudah 1 Muharram 1444 Hijriah. Semoga kita semua berikan keberkahan hidup sampai nanti insyaallah. Salawat dan salam mari pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian kita malam ini ya sehubungan dengan 1 Muharram, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita dalam pandangan sufi atau dalam pandangan tauhid, akidah, banyak yang menyimpang. Salah satu di antaranya biasanya dari kosek di Muharram napi malianla de itawi na sengi nakasa tahu memang nakasa tahu tapi iro nakasa nakabere ia perlu ipaham. Jadi 1 Muharram itu nakasa nakabere taniyai nakasa na selenge. Ini perlu manange diluruskan. Nasabah masih banyak di masyarakat kita kapan tiba namanya 1 Muharram. Ya kalau kita lihat di kalender tahun ini hari Sabtu kalau di kalender ya madari irtumatu airwolo bakal tumakokoe napi maliangi eso 1 selama 1 tahun. Nasabah nasingi nakasa tahun. Bagaimana sufi itu penyimpangan. Jadi perlu diluruskan bahwa 1 nakasa nakapiree na yake ini selenge maka seki bukutu kegiatan-kegiatan bangsa mereka mapa botik dan seterusnya. Tapi masyarakat kita sekarang mitau imapa botik dari 1 Muharram. Padahal di situ sebenarnya luar berkah ada di situ. Dipahami bahwa makanya kita salah satu waktuna jadi dunia itu per 1 Muharram di dari sejarah dulu. Memang ia lino pernah tenggelam di masa Nabi Nuh. Kenapa? Karena
berdakwah 770 orang pengikutnya. Malah kaum pada saat itu mapatotoaimi, sampai-sampai Nabi Nuh itu jengkel sehingga Nabi Nuh pada saat itu minta doa sama Allah supaya dunia ini katanya tenggelamkan saja ya Allah, supaya mati semua orang kafir. Waktu itu kalau dunia ini ditenggelamkan, solusinya apa? Ya, solusinya bikin perahu. Lalu Nabi Nuh disuruh bikin perahu. Pada saat itu belum ada bahannya. Jadi Nabi Nuh bertanya kembali kepada Allah, ya Allah, kalau kami disuruh bikin perahu, bahannya apa? Allah sampaikan bahannya kayu. Kayunya belum ada ya Allah. Matanaku. Jadi ceritanya sudah ada. Lalu solusinya adalah artinya atau maknanya di sini membutuhkan kesabaran, membutuhkan proses, bahwa segala sesuatu yang ingin kita capai harus melalui proses dan kesabaran. Nasaba irona binu irotue makere-kere la dan imita. Anda jengkelnya melihat kaum pada saat itu mapatotoa terus. Nah, tanda jengkelnya lagi Nabi Nuh pada saat itu, ini sejarah semarang dulu ya. Pisirikan Nabi Nuh, kursi lopia Nabi Nuh, mak depungan mana sireke kau bang mereka patotoai. Mak gora-gora sireke makada urak kine gurang onro jamban Nabi Nuh. Jadi loka mana sireke mender di lopina Nabi Nuh jambang. Sampai iero tau malasareke narendrin tu aje na loka tu jambak bro. Narendrin tu aje na loka jambang tanra. Ada yang aneh di situ. Ir narendrin tu aje na reki jambak tu bro tapi palengan-lengan reken retaye. Biasa dawa lopina Nabi Nuh. Anehnya langsung sembuh penyakitnya. Sembuh penyakitnya itu orang sakit itu. Gangkanlah lari lagi. Maka dah ajan malasa. Boleh tapa lesok aja iku mabuaka ternyata ya rotaye Pak Burah. Sini nareket tahu malasa lu ke mana sereket tu. Lu ke mana reket napa cingiro na lepo mana rekiro. Maka tanrana atau liuk bengun atau di masa itu. Padahal di sini adalah ada hikmah. Jadi begitu Nabi Nuh itu pusingnya menghadapi ya gangkana capu ya roh tayyimanan reke relopina Nabi Nuh nataro alena butum mereke ya si bono matu mereke pacingin nasi Pak Burah. Di sinilah namanya kacau coy. Ya nombok matau tau ni malasa tapakur jambat mabuang wah tapa langsung. Padahal itu hanya ujian saja dari Allah. Tapi tanya matung Pak Burah ya roh. Ternyata khurafat mega kacau celet tu makuk ke mega mau pampakro. Ya jadi artinya tulimatan mereka natuang. Nih dari kemana lahir mereka riolona nateperi bukan diilmui. Ternyata sampai sekarang banyak yang seperti itu. Inilah kita mau telusuri
bagaimana dengan 1 Muharram itu? Ternyata Bapak Ibu, iro naka setahun, naka sanaka PRR. Jadi walhasil betul dunia itu tenggelam. Jadi yang ikut itulah yang selamat. Bahkan pada anaknya Nabi Nuh namanya selamat. Ya. Kenapa? Karena anaknya Nabi Nuh cari ambokna bergabung wariglaupinna Nabi Nuh nasapan dari anakna Nabi Nuh mana Kan'an anakku ya, ya kaumnya yang ada di perahu itu mengatakan Nuh wah nah ini dari anakna berteriak dari Nabi Nuh Kan'an itu di dalam Al-Quran ya Endra kimaina ya bu mau banyak dalam dunia biar mi bapak nanti saya cari gunung yang paling tinggi. Nah, jadi maknanya di situ engkau tahu reke alina mutum mereka batuan mereka tidak mengikuti petunjuk padahal tingginya gunung karena dunia ini mau tenggelam. Walhasil betul dunia ini tenggelam, Kan'an juga ikut tenggelam bersama orang-orang kafir. Jadi makna yang bisa kita ambil dari peristiwa itu Nabi Nuh banjir air. Nah sekarang di zaman digital ini banjir apa? Banjir peradaban, banjir maksiat, banjir informasi negatif dari barat. Ini sudut pandang Sufi. Jadi sekarang kita ini sedang mengalami banjir. Jadi apa yang terjadi di barat kita lihat juga hari ini di kampung kita. Jadi tidak pokoknya apa yang terjadi langsung dilihat di media sosial. Nah, saya mengamati kapan tidak ada perahu yang kita bangun sekarang, maka bisa kita tenggelam juga dengan banjir peradaban, banjir maksiat, banjir informasi negatif. Lalu apa perahunya yang harus kita bangun? Perahunya adalah masjid pengajian. Jadi perahunya masjid plus pengajian. Itulah yang bisa menyelamatkan kita di banjir peradaban, banjir informasi, dan banjir maksiat di zaman digital ini. Jadi rajin ke masjid, tidak rajin ikut pengajian, bisa-bisa kita nanti tenggelam di banjir informasi di luar sana. Ini analisa saya dengan pendekatan tasawuf. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali bahwa adanya paham-paham Pimali ternyata hasil penelusuran saya itu dari nenek moyang kita di masa lampau. Ketahuilah bahwa di masa Nusantara, agama raksasa di masa Nusantara adalah agama Buddha dan Hindu. Agama Buddha dan Hindu. Berapa lama Nusantara atau Indonesia ini dijajah? 3,5 abad. 3,5 abad. 350 tahun Belanda menduduki Nusantara alias Indonesia. Dan agama di masa itu agama raksasa Buddha dan Hindu.
Buddha adalah agama lokal buatan nenek moyang. Hindu agama Belanda. Jadi dari mana asal usulnya agama Buddha ini? Agama buatan lokal. Itu dari keyakinan primitif animisme, dinamisme. Jadi sejarah ya mengingatkan bahwa engkana terusnya agama Buddha buatan lokal, nasabah engkana reke keyakinan primitif. Jadi contoh, masih banyak yang percaya benda-benda keramat, ayu makere dan seterusnya. Mompotoni kro istilahnya pimali. Jadi saya telusuri, ini adalah pengalamannya saja orang-orang dulu. Dia jadikan sebagai pegangan tanpa berlandaskan Jadi engkana pimali nasabah kajajian di 1 Muharram sangat dahsyat dan ada beberapa. Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisa minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahhana lahu aw sahara aw sahira lahu wa man ataka hidan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Jadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, minna bukan umatku, taniyatu ummatku, taniyatu golonganku. Man tatayyara aw tatayyara lahu, orang yang pemali. Jadi iro tau na puji ma pimari rinabita taniyatu ummatku, tau engkai na puji ma pimali. Ya. Jadi di dalam pimali. Ya, jadi kita langsung katakan haram hukumnya nasabah Nabi itu, maka laisa minna, tania golonganku tau no poje ma pimali. Ya. Kemudian au takahana lahu, lokai reken ri sanroe, loka ma sandro, loka ma dukung paranormal atau minta bantuan paranormal. Nasabah engkareke tahu elok nasihir, elok reke na hantam secara terang-terangan, mitau reke i penjara, gangkan na elok sida kena alusu. Maka na nabita tanya tu ummakku ya tu, tanya ummakku ya tu. Jadi nareko engka tahu loka mas sandro nak dukung, bukanlah umatnya. Au sahira lahu, ya rega loka reke re tukang sihir, tukang santet, tukang doti, tukang hipnotis, bahkan minta untuk disihirkan orang itu. Maka Nabi minta bukan juga umatku. Wa man ataka hidan, ni gini kita paranormal dukunge wasaddaqahu bima yaqulu, nai napa na teper iro adanna sanroe pakada kafara majapu kafir itu bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang telah dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin-hadirat, lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dia cuiri yaro tapa madari nak kena tungingi. Nah, kan biasa itu kejadian di kampung-kampung itu. Iro tumatwai. Kode ni pugaui
Ya, madarnya mempotongan. Lalu apa penangkisnya? Penangkisnya naloringi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nare ko angkare ke agaga anu ya pimalian supaya dek na kena kimbasna baca ihe pak dongange. Allahumma la ya'til hasanat illa anta wa la yadfa as-sayiat illa anta wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tajamar jamata. Insyaallah dek nak kena kitu. Namore kena pimmaliang ire kitu motoi insyaallah jangan khawatir. Kehe padong na paguna dabita. Allahumma ya Allah la yantil hasanat de gaga mule pugang ke ya resenge deceng ya Allah illa anta sangadinna idi mitukwa wala yadafa as-sayiat dek gaga mulia tolak anu jae abalae illa anta sangadina ini tomitu puang wala haula wala quwata illa billah dek gaga elota dek gaga uleta sangadina puangnya ieu neh penangkisnya jadi dari koon kareke anu pimalian reke tawe tabaca nih pak dongange insyaallah dek nak kena kiatu jadi misalnya boti satu Muharram bapak boti ni baca ya pak dongange insyaallah di sinilah kita juga punya keyakinan akidah harus diperkuat jadi kau makasih reke akidah ta makasih reke tauhid ta insyaallah. Nah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah ahad, Allah tunggal, Allah satu. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang kita tempati curhat adalah Allah. Nah, di sinilah keyakinan. Lalu ditambahkan lagi, diperkuat dengan ayat berikutnya Allahu samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat curhat. Jadi kelirulah seseorang kalau ada masalahnya lalu pergi minta bantuan sama dukun, sandro dan lain-lain. Rusak akidah, rusak keyakinan, bahkan bisa musyrik. Ini reaksi musyrik karena ada keyakinannya selain daripada Allah. Nah, sebab manas sendiri kena pudangi puangnya maka ada Allahu samad, Allah tempat curhat, Allah tempat bergantung. Kenapa curhat sama orang? Jadi maka dia Nabi ta dua mitumbo perlu yon curhat. Pertama Allah itu sendiri, kemudian yang bisa juga tempati curhat adalah ahli di bidangnya. Tapi ahli itu dia juga arahkan kita kepada Allah. Ya. Jadi pada hakikatnya sedemikian curhat. Karena ahli itu hanya tugasnya membimbing begini caranya curhat sama Allah. Nah, bagaimana caranya curhat kepada Allah? Dengan pendekatan tasawufnya. Masalah ya. Dan memang Allah sengaja kasih masalah. Tidak diberikan masalah dalam hidupnya. Saya telusuri. Magirup natuli nereki masalah. Ternyata kata masalah adalah cara Allah mendidik hambanya. Jadi itu rasanya masalah cara mendidik. Jadi itu cara Allah mendidik itu sehingga kita dikasih masalah. Lalu petunjuk Al-Quran makutana lalu ki
nareko engka mas'alata de nisi bakutanaki ri ahlinna ahla zikri. Jadi ahla zikri di situ adalah ahlinya. Jadi bakutanaki nareko engka mas'alata ri ahlinna in kuntum la ta'lamun nareko engka ki de nirisengnya tu agak. Kalau ada masalahnya pada ahlinya. Contoh, ahlinya ulama. Jadi kalau persoalan agama yang ke masalah agama contoh lagi elo kire mak jana pertanyaannya bola makanya bolata makutana kiri tukang bolae tukang batue elu kira-kira pagasen reke penatanya ya minta ki sama arsiteknya digambarkan baru pasti puas kan begitu caranya. Nah kejadian yang saya lihat saya amati dari sedinda ni sebulan tapaloke masandro padahal penyakit itu memang ada dua penyakit medis. Kalau penyakit medis tahu anak dokter itu kalau penyakit medis. Kalau penyakit non medis itu diruqyah. Jadi kalau misalnya ada penyakit non medis, nah disinilah rawan saya lihat. Rata-rata dari kena lasa non medis tahu rata-rata sandro nasapa. Padahal dari ko sandro reket tangani non medis jimmi para jinna pasti amba. Ya kenapa saya tahu? Karena saya ini peruqyah sudah lebih 20 tahun. Jadi kalau ada orang mau diruqyah ke Mangkoso, saya lebih 20 tahun meruqyah. Jadi bahkan banyak pasien disegeri, pangket. Jadi jin itu perlu dipahami bertingkat-tingkat. Ada namanya jin karin, ada namanya jin nasab, ada namanya jin ifrit. Jadi kalau bukan peruqyah dia tidak tahu bedakan mana jin karin, mana jin nasab, mana jin kodam, mana jin ifrit. Pertama, jin karin, jin pendamping manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu karina minal jinni." Tahu engka mana tuji dampingi wi. Jadi betul anda iro anana dari komeluk itu jaji. Jadi penjabaran dari hadis tadi itu kullu mauludin yuladu karina minal jinni. Semua orang yang lahir didampingi oleh jin. Jadi tahu elok di mana engkatonna tu kutujing si depeta ko masuk ni ro anata masuk tu anak jingnya. Arinan pendampingna matana tubuhna pokoknya 100% persis tapana. Itu sehingga biasa terjadi sama nenek-nenek moyang kita dulu nasi ngereke nenek nare padahal itu dewa apa tuh makanya wita langsung
Mungkin ini nah. Itu memang Pak persis tapan itu sadana. Itu karinanya. Nah, itu karinanya seumur dengan dunia. Dan memang permintaannya itu itu. Jadi kalau hal mata-mataku hebat matun ini nah wita lakaju padahal jinnya itu sama lah juga itu karam biasa yang tidak bisa dijangkau. Itu juga begitu. Perbedaannya antara karamah dengan istidraj. Perbedaannya itu kemuliaan atau kejadian akal tidak bisa dijangkau oleh akal manusia biasa. Tidak tahu bahwa ada kejadian yang muncul pada dirinya. Itu karamah. Nah, kalau istidraj kejadian yang luar biasa dan yang luar biasa muncul pada dirinya itu istidraj. Dan saya biasa katakan bukan nyombong. Kalau mau dibuktikan silakan berhadapan kita baku uji. Apakah jin di situ atau malaikat? Dan kita sudah buktikan. Bukan berarti nyombong. Kita pembuktian apakah karamah atau istidraj. Daerah namanya Pak Masura 30 istrinya 30 benena Pak lebih berhadapan langsung ke. Jadi saya mulai habis sholat subuh Situdang sampai pendek kata baku uji itu hari. Ini pengalaman saya di Mamuju. Tidak ada yang tidak tahu kalau Mamuju itu daerah Mendre. Ilmu hitam banyak di sana. Hitam yang kencang itu Kajang. Pak Deseng Kajang. Hadapi korban dari Kajang. Daerah bawah Mendre. Pokoknya Pinrang ke bawah. Ilmu dan Mendre. Kemudian Palu, Kaili. Korban-korbannya kita sudah bantu ruqyah. Jadi saya tahu semua itu. Jadi 4 itu sekali. Mendre, Kaili, Tolaki. Inilah tadi doa. Allahumma ya Allah. Sana wala yadafa as-sayat illa anta illa billah. Insyaallah ku ibaca ni atu pak dongange. Namun saya akan lampai dapat doang aku pada doang ilmu hitam tidak akan mampu. Silakan dicoba. Karena kita ini punya kekuatan dari Allah. Zero to hero. Kita tidak pernah merasa memiliki kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kau baca ni atu, pirik ni atu. Jadi biar kita duduk-duduk begini. Kalau memang dia mau baku uji dengan kita, tatap saja matanya seperti ini. Baca mi. Allahumma ya Allah, la ya'til hasanat illa anta. Wala haula wala quwata illa billah. Oh, paden tu. Mapir-pir idolota. Kalau ada niatnya mau baku uji dengan kita. Tapi
Jangan dikorbankan kalau ada orang begitu dan dia ruqyahlah dia. Bantulah dia keluarkan jinnya. Ya, jadi cara lagi untuk mendeteksi jin. Ya, gampang lagi, dia sendiri bisa lihat itu jinnya. Jadi ini juga perlu Bapak Ibu. Ada orang jin berarti ada jin tinggal dalam tubuhnya. Jadi sesama jin itu jujur, saya ini sudah lebih 20 tahun meruqyah, tidak pernah melihat langsung wujudnya jin. Saya ini peruqyah lebih 20 tahun wujudnya jin, tapi saya rasakan. Kan biasa kalau misalnya jauh pagi tangga wandereken tapa ser bulu-bulu oh angka 7 itu. Ya, angka 7 itu. Dan memang jin itu di mana-mana. Bahkan itu tadi jin karing ya memang dekat dampingi ki. Nah ini jin karing ini ternyata saya telusuri ia naruh tulis biji kilau salah. Jadi jin karing itu tulis biji kilau salah. Tulis kedo salah, ya itu tulis biji itu. Jadi setan itu kata Propura Sihat, ia tuh ujungnya setengah dua. Malahir si bomalindrung. Setan malahirnya ujungnya rupa tahu, kata Propura Sihat. Ujungnya setannya malindrung jin. Jin, setan itu satu rupa. Iblis itu kakek. Itulah sehingga di dalam Al-Quran itu wasjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya toh? Jadi itu iblis itu kakek. Ya itu kan kita sudah baca tuh ayatnya tuh di surah Al-Baqarah itu. Disuruh sujud semua kepada Adam. Waktu baru-baru ciptakan Adam, malaikat sujud. Jin sujud. Kalau iblis. Nah, jadi itulah sehingga iblis ini dendam mulai dari Nabi Adam sampai cucunya, sampai hari kiamat. Kenapa? Karena diusir keluar dari surga. Tempoh dari mencari Adam, sewaktu berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati fiha may yufsidu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi mereka mengatakan wa nahnu nusabbihu, kami bertasbih. Jadi kami di situ adalah makhluk halus. Kami bertasbih. Kita itu akan namanya andara tapi langsung dendamnya iblis membara. Bagaimana betul mereka Adam juga apa itu nang kalinga pong ajo ya cenrek ya merah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min ilalan surga semua yang ada di dalam di sekitarmu. Nah, di situ iblis masuk mandir waktu itu. Nah, berasabah iblis dari Adam dan Hawa adalah
Apa itu huldi? Dari kata maka dai huldi kekal. Iya. Nanaus batin mau politik lalu makukai politik setannya. Jadi ciri-ciri politik setan itu bukan orang lain, itu politik setan itu. Apa? Dan kami jadi dekna yang mana nanti dari politik maja engkau politik Islam itu adalah tapi ini kalau kita berbicara, kalau saya lihat ini kan dimasukkan di YouTube jadi jantan lalu. Jadi setan itu politik mau mendapatkan kesenangan, SMS, susah melihat atau senang melihat orang susah itu. Nah, iblis telah terjadi seperti itu. Ya. Di surga. Nah, lokal sinilah juga sejak pamula reke mompo jenis sempana reke ke penghuldi ya. Pak reke robo tanya rota ibi sender kenda culita na sabat nata perina dendre reke mak ro buah kuldie. Nah, jadi tanya air wudu dan Allahu Wasallam wudu. Ya, jadi maturo kangi cara nama jenne itu yang kita pakai. Nah, Adam dan Hawa berhasil buah kuldi itu dia itu biasa haram ya pada masa itu. Dan yang ada masuk dalam ada makanan haram, setelah itu mau ke dalam surga, Adam dan Hawa ke surga.
Muncul pertanyaan, iga tutu pintunna surga. Nah dek gagal tahu sangadina ada mirotu. Ternyata pintu surga itu adalah, sekarang kita temukan lagi dengan teknologi kan. Ada alat pintu surga otomatisnya makanan haram di dalam tubuhnya Adam pada surga otomatis tidak sininna apa yang ada di Taibah halal bukan andre lalu anu halalain barangnya riba sudah ajak lalu ini mau tombak tu masih sama tu. Tapi pada saat itu bukan Nabi ada dibawa ke neraka. Ini kan sejarah. Ini sejarah ini Allah uraikan di dalam Al-Quran. Yang saya dapat, dia menangis di depan pintu. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya. Kalau dampang rupang jadi 300 tahun menangis Adam itu di depan pintu surga. Jadi buat Anda, temponu adan rilala surga, nikmati saja tanpa usaha. Saujukal jannah tu pokoknya waktu ada di dalam surga. Nah, curinna reking godaan masuk karena makanan haram tertutup pintu surga. Apa yang terjadi? Dibawalah riwayat yang saya dapat rekin ini Hawa dibawa di Jeddah. Barangnya juga ada di sana. Nah, lalu ada riwayat menyebutkan bahwa 40 tahun yang jelasnya ada dua di situ ya, ada yang mengatakan 40, yang jelasnya Hawa pada perkenalan, lakukan perkenalan Adam dan Hawa. Ikan Jabal Rahmah, ya semua jamaah haji, ya bahkan jamaah umrah rata-rata di situ ada bukti Adam dan Hawa Allah. Insinya supaya kita ini tadi kemusyrikan khurafat atau capu araba
Kemudian apalagi istilahnya loka masoro-soro mapandretasi engkatu dari kumak baca-baca kita taruh di posisi bola itu semua jadi Bapak Ibu dan semua itu kalau sholat maaf kebaikan. Dan insyaallah sebentar kita akan kaji apa manfaat dan tujuan belajar ilmu tasawuf. Insyaallah sebentar subuh kita lanjutkan. Demikian wallahu alam bisawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin alhamdul malaikat muqarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma lina fi ma jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafid alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.